Jadi Ki Ageng Selo itu dulu sahabat itu pernah mengikuti sayembara sahabat. Sayembara pada masa kerajaan Demak Bintoro sahabat. Nah, jadi Ki Ageng Selo muda, Ki Ageng Selo muda itu pernah mengikuti sayembara. Sayembaranya itu yaitu pembukaan lowongan kerja lah sahabat ya, kalau sekarang menjadi panglima perang gitu sahabat. Nah, tapi sahabat ada yang tahu belum nih siapa Pangeran Sutawijaya itu? Ya kan, itu adalah pendiri daripada kerajaan Mataram Islam sahabat, yang yang meneruskan daripada perjuangan dakwatul Islam daripada Kesultanan Pajang sahabat. Jadi Kesultanan Pajang itu runtuh, selesai, lalu perjuangannya itu dilanjutkan oleh Kesultanan Mataram Islam sahabat, yang dibangun oleh Pangeran Sutawijaya atau cicitnya daripada Ki Ageng Selo ini sahabat. Wah, ini luar biasa sahabat, ini pengetahuan sejarah yang sangat luar biasa, yang perlu sahabat-sahabat semua ketahui, perlu dan wajib sahabat-sahabat semua tahu. Nah, ini adalah halaman depan sahabat. Ini halaman depannya cukup luas sahabat ya, cukup luas gitu kan. Halaman depan di sini luas banget sahabat. Ini juga ada kebun-kebun apa nih, kebun pisang ya, banyak pohon pisang sahabat, banyak pohon pisang di sini sahabat. Ini juga ada jalan lagi ke sana. Nah tuh sahabat bisa melihatnya sendiri, di depan daripada makam keramat pun ini adalah tempat pemakaman umum warga sekitar sahabat ya. Ini udah pokoknya kita mainnya ke makam-makam sahabat. Kalau masa kecil itu mainnya ke kali, ke kebun. Kalau udah gede gini mainnya ke makam-makam sahabat. Nah jadi seperti itu sahabat. Jadi Ki Ageng Selo itu adalah buyutnya, simbahnya sahabat, simbahnya daripada Pangeran Sutawijaya atau pendiri kerajaan Mataram Islam sahabat. Jadi ada cerita menarik daripada Ki Ageng Selo sahabat. Nah, ini kita masuk dulu sahabat ya. Ini adalah area depan sahabat ya, area depan persis di depan makam Waliullah Ki Ageng Selo sahabat. Nah ini lokasinya seperti ini sahabat ya. Ini sepi ya kan, tidak ada siapapun di sini sahabat, karena memang ini adalah hari-hari biasa ya kan, bukan hari Jumat, bukan hari Jumat Kliwon ataupun hari dimana ada haul atau rutinan, itu enggak ya kan. Dan saya pun di sini tidak menemukan juru kunci ya kan, sehingga saya melakukan ziarah sendiri sahabat. Jadi memang sepi gitu sahabat. Cuman kalau saya lihat secara ini sekilas sahabat, ini adalah makam yang cukup terawat sahabat. Jadi ada pengurusnya, karena ini lihat, ini kan dibikin seperti ini, itu kan pasti kan menelan biaya yang cukup juga gitu. Saya yakin ada pengurusnya ya kan, yang mengurusi daripada makam keramat ini sahabat. Nah jadi ada cerita yang menarik sahabat, ada yang menarik daripada kisah sejarah Ki Ageng Selo ini sahabat. Jadi Ki Ageng Selo itu dulu sahabat itu pernah mengikuti sayembara sahabat, sayembara pada masa kerajaan Demak Bintoro sahabat. Nah jadi Ki Ageng Selo muda, Ki Ageng Selo muda itu pernah mengikuti sayembara. Sayembaranya itu
yaitu pembukaan lowongan kerja lah sahabat ya, kalau sekarang menjadi panglima perang. Kurang lebih seperti itu sahabat. Kalau ada salah-salah sedikit mohon dikoreksi sahabat ya. Nah, di saat Ki Ageng Selo ini ikut sayembara ya kan, berkelahi berantem dengan lawan berantemnya lah sahabat ya, menang ya kan. Akan tetapi pada saat Ki Ageng Selo itu melakukan serangan pakai pedang gitu kan, entah mukul entah enggak pakai senjata tajam sahabat, jadi pakai hantaman lah ya, hantaman. Akan tetapi yang dihajar itu darahnya itu cerot sahabat, cerot gitu kan, darahnya mengenai daripada Ki Ageng Selo. Nah, Ki Ageng Selo ini beliau itu seorang kesatria sahabat, seorang kesatria yang gagah berani ya kan, yang gagah berani, badannya cukup gede gitu sahabat ya, menghajar daripada lawan berantemnya sampai moncrot, cuma takut sama darah sahabat, takut sama darah sehingga menghindar. Wah katanya. Nah, di situ dinilai oleh kerajaan Demak ya kan, bahwasanya gagal karena takut darah ya kan, menang tapi gagal karena takut darah. Akhirnya nggak jadi diterima oleh Kesultanan Demak menjadi panglima perang sahabat. Nah, dari situ Ki Ageng Selo Muda sangat kecewa dengan Kesultanan Demak. Karena apa? Karena Ki Ageng Selo Muda sudah berkelahi ya kan, mengikuti sayembara semaksimal mungkin, mengalahkan semua lawan-lawannya sahabat, dengan gagah berani ya kan, tanpa senjata sahabat. Lawan-lawannya tepar semua, kalah semua dengan Ki Ageng Selo. Akan tetapi sayangnya Ki Ageng Selo takut darah. Nah, oleh karenanya takut darah ya kan, akhirnya tidak diloloskan. Dari situ Ki Ageng Selo kecewa dengan Kesultanan Demak, sangat-sangat kecewa. Akhirnya mengembara agak jauh dari Kesultanan Demak ya kan, menyendiri. Dan beliau memutuskan untuk menyebarkan agama Islam, dakwatul Islam ya kan, pergi ke salah satu kampung kecil di pertengahan hutan sahabat. Di situ beliau memilih untuk berladang atau tandur sahabat, bersawah, bercocok tanam sampai usianya agak sepuh di situ ya kan. Beliau itu menjadi seorang petani. Nah, jadi orang dulu itu sahabat kalau orang Jawa bilang itu orang makso-makso dari kiai gitu kan, tapi mau tandur, mau belok, mau kotor tangannya gitu kan. Tapi orang dulu itu meskipun seorang kiai besar gitu kan, seorang ulama ya kan, yang dihormati banyak orang, santrinya banyak, pengikutnya banyak, tapi dia masih mau bercocok tanam, masih mau jadi petani, masih mau kotoran sahabat. Itulah orang dulu hebatnya itu sahabat. Kalau orang sekarang wallahu a'lam sahabat, gitu sahabat ya. Nah, memutuskan untuk mengajar ngaji, menyebarkan agama Islam sahabat, mengajarkan agama Islam kepada para santri-santrinya, kepada para pengikutnya dan masyarakat sekitar sahabat, yakni dengan berdoa kepada Allah, ya Allah, saya pengen raja-raja di Pulau Jawa ini runtuh semua raja-raja di Pulau Jawa ini, karena mereka itu sombong semua. Kekecewaan beliau sahabat, karena tidak menjadi panglima perang, tidak diterima menjadi panglima perang oleh Kesultanan Demak. Nah, oleh karenanya beliau berdoa setiap malam itu tirakat sahabat. Ki Ageng Selo itu tirakat terus setiap malam itu. Nah, doa terus kepada Allah, doanya seperti itu. Saya minta ya Allah, seluruh raja-raja di Pulau Jawa ini runtuh semua, tumbang semua, ya kan, tumbang semua, ya kan. Lalu digantikan oleh saya sebagai rajanya. Kalau enggak saya, anak saya. Kalau enggak anak saya, cucu saya. Kalau enggak cucu saya, cicit saya ya Allah. Saya pengen saya ini menjadi raja di Pulau Jawa ini yang hebat ya Allah, ya kan, agar saya bisa membuktikan bahwasanya saya adalah raja Jawa satu-satunya yang bijaksana, raja Jawa satu-satunya yang hebat gitu kan, dibanding raja-raja lainnya, termasuk Raja Demak
ya kan, raja mana lagi, waktu itu belum ada Pajang sahabat ya, belum ada Kesultanan Pajang, karena Demak Bintoro itu masih jaya-jayanya sahabat. Jadi itu tirakat yang dilakukan oleh Ki Ageng Selo itu sahabat. Nah, ayo sahabat, kita selanjutnya melakukan ziarah karena udah cukup ya kameramen ya. Kita selanjutnya lakukan ziarah dulu sahabat. Nah, apa yang dilakukan dan yang terjadi sahabat setelah Ki Ageng Selo berdoa, tirakat, memohon pada Allah dengan doanya seperti itu. Nah ini sahabat, kita ziarah dulu sahabat. Ayo kameramen, kita masuk. Ini kebetulan nggak dikunci sahabat ya, nggak dikunci. Oleh karenanya kita langsung masuk aja sahabat ya. Kita permisi, langsung masuk aja. Assalamualaikum ya sahibul maqbarah, ya sahibul maqam waliullah Syekh Syarif Abdurrahman Ki Ageng Selo. Nah, ini saya sudah berada persis di depan atau teras daripada makam keramat Ki Ageng Selo sahabat. Di sini terpampang silsilah. Sahabat bisa melihatnya sendiri. Di sini terpampang silsilah daripada Syekh Syarif Abdurrahman atau Ki Ageng Selo sahabat. Jadi ini paling bawah ya kan, ini adalah Ki Ageng Selo atau nama lain daripada Ki Ageng Selo, Syekh Syarif Abdurrahman sahabat. Itu keturunan daripada Ki Ageng Getas Pendowo. Jadi ayah beliau yakni Ki Ageng Getas Pendowo sahabat. Ki Ageng Getas Pendowo punya seorang ibu. Berarti ini dari Ki Ageng Getas Pendowo larinya ke jalur ibu sahabat ya, bukan ke jalur ayah ya kan. Larinya ke jalur ibu, punya seorang ibu bernama Dewi Nawangsi sahabat. Nah, Dewi Nawangsi sahabat ya, Dewi Nawangsi ini dia punya seorang ayah ya kan, atau anak daripada Ki Ageng Natas Angin sahabat. Wah, berarti Dewi Nawangsi ini adalah anaknya Ki Ageng Natas Angin sahabat, punya ayah Ki Ageng Natas Angin. Nah, Ki Ageng Natas Angin ini sahabat, yaitu putra daripada Syekh Maulana Maghribi. Nah, Syekh Maulana Maghribi yang mana ini saya nggak tahu sahabat ya kan, karena Syekh Maulana Maghribi itu banyak sahabat, kurang lebih itu kalau nggak salah ada 7 orang ya kan. Yang jelas di sini hanya tertulis Syekh Maulana Maghribi. Jadi Ki Ageng Selo itu turun temurunnya ya kan, silsilahnya itu beliau masih keturunan daripada Syekh Maulana Maghribi sahabat. Nah, Syekh Maulana Maghribi itu adalah salah seorang ulama asal Turki sahabat, dari kota Maghrib. Makanya dinamakan atau disebut sebagai Syekh Maulana Maghribi. Nah, ini adalah silsilah daripada Ki Ageng Selo sahabat, atau Syekh Syarif Abdurrahman. Nah, ini adalah makom daripada Ki Ageng Selo sahabat ya, atau Syekh Syarif Abdurrahman sahabat. Oke sahabat, ini adalah pintu masuk daripada makam keramat Syekh Syarif Abdurrahman atau Ki Ageng Selo sahabat ya. Ayo kita langsung masuk aja sahabat ya. Oh iya, sebelum masuk biasa kita baca doa dulu sahabat ya, sebelum ziarah ya kan, seperti biasa. Ini ada di sini. Oke, kita baca ini dulu saya sahabat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Oke sahabat, kita selanjutnya masuk ke dalam ya. Nah, kebetulan ada kunci, jadi kita bisa langsung masuk ke dalam sahabat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Syahibul Maqbarah, Syahibul Maqam waliullah Syekh Syarif Abdurrahman Ki Ageng Selo. Sahabat, saya mau
tawasul dulu, kirim doa ngalap barokah kepada beliau Sohibul Makbaroh Waliullah Syekh Syarif Abdurrahman Ki Ageng Selo, sahabat. Ki Ageng Selo itu kesel, sahabat, kesel dan jengkel, sehingga weh petir gitu kan, kalau berani ayo sambar saya gitu kan, saya ini lagi kerja, saya ini lagi garap sawah belum selesai, kata Ki Ageng Selo, kata Ki Ageng Selo, sahabat. Kurang lebih seperti itu ceritanya, sahabat ya. Kamu ini ganggu saya lagi kerja gitu kan, kurang ajar, ayo kalau berani hadapi saya, siapa kamu gitu kan. Oh ya petirnya terus menyambar-nyambar, sahabat.